Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Dalam kehidupan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena inilah kunci untuk kita bisa masuk surga. Karena sholat inilah penentu timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Karena sholat inilah wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita mengakui Allah yang menciptakan kita. Bahwa kita mengakui kita hanya bergantung semuanya kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Tapi kita lihat kenyataannya saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, banyak sekali orang yang telah meninggalkan sholat. Bahkan dia meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa uzur. Bahkan ketika azan dikumandangkan, mereka tetap santai, mereka tetap bekerja. Mereka tidak menghiraukan panggilan azan tersebut. Terutama ketika sedang ada acara. Entah itu acara pesta, itu banyak sekali orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, saudara. Dengan alasan masih sibuk lah dan sebagainya. Toh seandainya sibuk, tapi kan masih bisa dilakukan. Karena sholat itu ada batas-batasnya, saudara. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada orang yang dengan sengaja tidak mau sholat. Dengan sengaja meninggalkan sholat. Mereka tahu kalau meninggalkan sholat itu dosa besar. Kita sangat prihatin dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Terutama dalam kalangan keluarga sendiri. Ataupun tetangga yang dekat-dekat dulu, saudara. Banyak sekali mereka dengan sengaja meninggalkan sholat. Ketika azan sudah berkumandang, kita mengajak mereka untuk ke masjid. Apa yang mereka katakan? Yaudah, salam kojaya buat Allah. Udah, kamu aja yang duluan berangkat ke masjid. Nauzubillah, saudara. Sholat buat mereka, dikiranya sholat itu hanya main-main buat mereka, saudara. Dengan enaknya mereka titip salam sama Allah ketika kita mau ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Dan bahkan, saudara, ada yang rumahnya itu bersebelahan dengan masjid. Tidak terketuk sedikit pun hatinya untuk sholat ke masjid, saudara. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seandainya orang tahu betapa besarnya pahala sholat di masjid, maka mereka akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak, saudara. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, janganlah kita pernah meremehkan sholat. Jangan pernah kita meninggalkan sholat walaupun satu waktu pun. Seandainya kita lupa atau dulu pernah kita meninggalkan sholat dengan sengaja, segeralah perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Banyak orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dengan dalih bahwa mereka masih berpikir akan berumur panjang. Mereka masih berpikir, nanti sajalah kalau sudah tua. Nanti ajalah kalau udah tidak sibuk. Nanti sajalah kalau aku udah tobat. Saya mau sholat sekarang. Rugi, percuma. Karena aku masih banyak dosa. Aku masih sering maksiat. Aku masih korupsi. Aku masih belum berdosa. Nanti ajalah kalau aku udah suci. Kalau aku udah bersih, aku baru mau sholat. Jangan, saudara. Karena itu adalah bisikan setan. Karena itulah keraguan-raguan yang ditiupkan oleh setan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Jangan pernah menunggu taubat, jangan pernah menunggu Anda bersih, jangan pernah menunggu Anda suci dulu baru Anda mau sholat. Jangan, saudara. Kenapa? Karena ajal tidak menunggu kita taubat. Karena ajal tidak menunggu kita bersih dulu. Karena ajal bisa datang suatu waktu, saudara. Paksakan diri kita untuk sholat. Walaupun tidak khusyuk, tidak masalah. Yang penting sholat, saudara. Walaupun tidak ke masjid, tidak masalah. Yang penting Anda sholat dulu, saudara, di awal. Jangan berpikir dulu Anda sholat harus khusyuk. Jangan, saudara. Ketika Anda ingin memulai sholat, ketika Anda baru-baru hijrah, yang penting Anda rajin sholat dulu, saudara. 5 waktu sehari. Paksakan diri Anda, saudara, untuk sholat. Walaupun Anda tidak khusyuk, walaupun Anda tidak tahu bacaannya, walaupun pikiran Anda masih kemana-mana ketika sholat, paksakan saja, saudara. Terus lakukan saja sholat. Kenapa? Karena sholat itulah yang nanti akan menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Bukan kita mau baik dulu baru sholat. Jangan, saudara. Walaupun Anda sekarang penuh dosa, tiap malam melakukan maksiat, tidak tahu bacaan sholat, yang penting Anda sholat dulu, saudara. Karena ketika Anda paksakan terus untuk sholat, lama-lama nanti Anda terbiasa. Ketika sudah terbiasa, lama-lama nanti Anda akan sholat di masjid. Lama-lama nanti Anda akan bisa khusyuk ketika sholat. Lama-lama nanti Anda akan lancar dengan bacaan sholat. Dengan catatan Anda bersungguh-sungguh, saudara, untuk mau hijrah, untuk mau sholat. Belajar, ngaji, saudara. Banyak sekarang murotal Al-Quran. Banyak sekarang di YouTube cara-cara membaca Al-Quran. Atau kita datang ke guru ngaji, saudara. Paksakan diri kita. Kita datang ke ustadz, kita tanyakan, kita belajar bagaimana caranya sholat yang baik dan benar.
Paksakan diri Anda, saudara. Jangan menunda-nunda. Jangan pernah berkata dalam diri kita, aku belum bisa khusyuk, aku masih sibuk, aku masih banyak dosa. Walaupun Anda sekarang berdosa, walaupun Anda masih melakukan maksiat, tetap paksakan diri Anda untuk sholat, saudara. Karena nanti sholat itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa Anda di masa lalu. Karena sholat itulah nanti yang akan menutupi dosa-dosa Anda nanti di akhirat, saudara. Karena sholat itulah nanti yang akan menjamin Anda masuk surga, saudara. Karena sholat itulah nanti yang akan membuat Allah ridho ketika keburukan Anda terbuka di akhirat, maka sholat itulah yang akan menutupinya, saudara. Maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan pernah menyepelekan sholat, saudara. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, Allah itu sangat penyayang, saudara. Allah itu ingin ketika hambanya berdosa, dia kembali kepada Allah. Dia bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah, saudara, kita yang masih malas sholat, kita yang masih jarang sholat, atau kita yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat sama sekali, hai saudara, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki diri kita dengan sholat. Biarkan masa lalu kita yang buruk-buruk, dosa-dosa kita, biarkanlah mereka berlalu. Tapi hari ini, mumpung kita masih ada umur, hari ini masih kita diberikan napas oleh Allah, ayo marilah kita sholat, saudara. Karena tidak ada gunanya ketika nanti di akhirat ditimbang, timbangan kita banyak amal kebaikan kita. Timbangan kita sering bersedekah. Kita dulu di dunia sering bersedekah, membantu banyak orang. Tapi ketika sholat kita ditimbang buruk, bahkan tidak ada, maka semuanya akan sia-sia, saudara. Semuanya akan sia-sia dan Anda akan diseret ke dalam neraka. Karena yang paling utama yang Allah tanyakan itu sholat kita. Maka yang Allah lihat itu adalah ketakwaan kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad sholat 5 waktu, itu bukan melalui firman, tapi Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, langsung ke langit ke-7, saudara, bertemu dengan Allah, bertatap muka dengan Allah langsung ketika Allah menurunkan perintah sholat ini kepada kita. Jadi sholat ini sangat penting, saudara. Jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu, karena tidak ada gunanya kita hidup kalau kita tidak sholat. Tidak ada gunanya kita kaya, tidak ada gunanya kita sukses, banyak harta, punya istri yang cantik, mobil mewah, kendaraan semuanya punya. Tapi kalau kita tidak sholat, saudara, percuma. Mari, saudara, kita lakukan sholat. Belajar. Untuk di awal tidak harus ke masjid, tidak masalah, saudara. Yang penting Anda mau sholat dulu. Lakukan sholat, saudara. Karena sholat itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.